naik. Berarti senyora artinya jalan naik kata itu bener ya. Berarti bener ya jalan naik. Nanjak berarti ya. Nanjak, jalan naik berarti nanjak. Bener ya. Alhamdulillah. Isra Mi'raj terjadi tahun berapa ya? Tahun berapa itu ya? 11 atau 12 kenabian ya. Itu berarti Nabi sedang sedih-sedihnya ya. Habis diboikot ya 3 tahun, nggak boleh belanja, nggak boleh makan. Sedih banget. Ditinggal mati pamannya yang kakeknya sangat luar biasa, Abu Talib. Gak lama ditinggal istrinya Siti Khadijah, Khadijatul Kubra. Sedih nggak? Sedih banget apa sedih aja? Banget. Nah, ini kuncinya adik-adik ya. Manusia kita kan di dunia cuma 2 kerjaannya, sedih sama takut. Maka dikata Allah nanti di surga wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, takut apa sedih nggak ada lagi. Di dunia ini semuanya orang serba sedih, serba takut. Takut apa? Yang muda takut ketuaan, yang tua takut mati, ya. Kalau nggak pintar, takut nggak pintar, takut nggak bisa kerja, pinteran, takut kesibukan. Begitu aja nggak kelar-kelar tuh. Pokoknya begitu aja hidup. Habis takut sedih dah, begitu pulang sedih. Begitu aja nggak berhenti. Maka kata Allah, nah, tidak ada kesedihan yang melampaui sedihnya Rasulullah saat itu. Maka hiburannya diajak jalan-jalan. Berapa lama? Kemana itu kemana? 1 dari Mekah. Mekah kemana? Madinah. Madinah kemana? Bukan ke Palestina. Dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah itu berarti ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina berarti ke Bethlehem. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa dapat wahyu, pangkalan Nabi Musa. Ke Bethlehem itu, Bethlehem artinya Baitul Lahmi ya. Bahasa Arab tuh bait artinya rumah, lahmi artinya kandang kambing. Jadi itu Baitul Lahmi, Bethlehem. Itu bahasa Ibrani. Kalau Ibrahim kan Abraham, Muhammad, Daud, David, Baitul Lahmi, Bethlehem ya. Itu jadi dari tempat. Jadi Rasulullah itu nggak langsung ke atas itu. Diajak dulu sungkeman sama Nabi terdahulu yang hebat-hebat ya. Mekah, Madinah, kemudian Bukit Tursina tempat Nabi Musa dapat wahyu, kemudian ke Baitul Lahmi, kemudian baru ke Aqsa. Habis Aqsa kemana? Lapis langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis 7 kemana? Ke Sidrah Al-Muntaha. Habis Sidrah Al-Muntaha kemana? Maka berjumpalah Allah di arasnya. Tapi yang penting bukan itu, yang penting nih. Siapa yang hafal coba? Wah, udah adanya bagus banget nih. Coba lapis langit yang pertama sampai ke 7 ketemu siapa aja? Yang pertama Nabi Yusuf apa Nabi Sulaiman? Yang pertama Yusuf apa Yahya? Yang pertama ketemu Nabi Yusuf apa Nabi Yahya? Siapa? Yusuf. Yang betul Nabi Adam ya. Iya. Yang kalau betul kata Kiai tadi, kalau orang pintar mah nggak bisa dibohong-bohongin. Tapi kalau nggak pintar ngikutin aja begitu tuh. Kalau orang pintar mah Yusuf ya nggak mungkin. Adam lah, pasti Adam nggak bisa. Itu hebatnya Pak Kiai mah. Orang pintar mah nggak bisa dibohong-bohongin kapan juga. Tapi kalau kita nggak pintar, baru 2 aja udah salah, baru pertama itu. Ya, yang pertama ketemu Nabi Adam. Adam artinya awal kehidupan, arti awal penciptaan. Setelah itu ketemu Nabi Yahya. Habis diciptain, kemudian maka hidup. Nabi Yahya apa misiatnya? Bisa menghidupkan orang mati. Sama Nabi satu lagi siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi Isa. Maka begitu lahir kedua ketemu Nabi, dua-duanya itu. Yahya artinya hidup, ya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi yang pertama Rasulullah ketemu Adam awal penciptaan, terus ketemu Nabi Yahya dan Isa. Ketika ketemu siapa? Yusuf. Ya, Yusuf artinya apa? Istiqomah dalam iman, dalam agama. Yusuf siapa? Idris. Idris artinya cerdas, ya. Jadi ingat pelan-pelan deh ya. Jadi kalau kita sholat kita nanti pengen baik sampai Sidrah Al-Muntaha. Sidrah artinya kesadaran, Muntaha itu artinya puncak. Maka di dunia ini ada namanya puncak tertinggi dunia, namanya Mount Everest di Himalaya. Mount Everest, Sidratil Muntaha, ya. Iya, Sidrah. Di Sidrah itu kesadaran, sudur. Asal kata dasar itu sudur. Jadi manusia nggak bakalan bisa sholat benar kalau dia nggak sadar, ya, dari apa dia diciptakan, buat apa dia hidup, kemudian buat apa dia setia iman kepada Allah, kemudian nggak bakal bisa kalau dia nggak cerdas. Habis Idris siapa?
Harun, terus Yunus, terus Musa, terus Ibrahim. Nah, terakhir ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Ibrahim artinya apa? Apa wujudnya yang paling hebat? Menemukan Tuhan. Kata Nabi Ibrahim kan gitu. Wah, ini Tuhan siapa ya? Oh, Tuhan berarti bintang nih. Ah, bintang begitu ada bulan purnama hilang tuh bintang. Oh, berarti Tuhan bintang. Begitu pagi ada matahari, bulan hilang. Oh, berarti Tuhan matahari. Begitu sore itu matahari hilang lagi. Sebulannya apa? Berarti semuanya bukan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim ya menemukan Tuhan. Rasulullah melewati kesadarannya bertemu Tuhan. Ya, jadi itu caranya urutannya ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim menemukan Tuhan dengan pikirannya, maka kemudian Sidrah Al-Muntaha di atasnya ada puncak kesadaran paling tinggi. Maka kalau Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, kalau Rasulullah bertemu Tuhan. Ya kan gitu kan ya? Itu urutannya ya. Nah, bertemu Tuhan. Hiburan bagi orang yang sedih ya. Dan dirahmati Allah. Itu ceritanya berapa lama kurang lebih? Sampai ke sono? Ya 2/3 ya. Nih contohnya misalnya nih, kalau ada jam nih, ini Pak Abah punya jam nih. Sekarang jam Pak Abah ini persis jamnya 8:30 kurang 5. Jam berapa? Atau jam 9:30 kurang lebih ya. 9:30. Bisa nggak berubah menjadi jam 2? Bisa nggak? Bisa kalau dijalanin. Kalau jam ini jalan sendiri, jam 2 itu masih berapa jam? 4 jam lagi kurang lebih. Bisa nggak berubah menjadi jam 6? Bisa. Kalau jalan rumah jalan sendiri bisa nggak? Kagak nyampe. Jam 6 itu berarti ditambah sekitar 2, 3, 4. Waktu berarti 8 jam lagi. Tapi kalau saya jalanin, nih saya jalanin tuh nih. Saya jalanin jam saya nih, ya langsung jadi jam 6. Mengapa bisa jam 6? Karena dijalanin. Bisa nggak Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha sendirian? Sendirian bisa? Kalau jalan sendiri? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Mengapa bisa? Karena dijalanin. Siapa yang jalanin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gampangnya ya. Jadi konsep Islam itu begitu. Jam tangan ini kalau jalan sendiri jam 6 masih 8 jam. Tapi kalau saya jalanin jarumnya langsung berubah hitungan detik ya. Ini nggak masuk akal. Tetapi bisa diterima sama hati. Iyalah kalau jalan itu gak percaya. Nah bedanya orang kafir waktu itu Abu Lahab Abu Jahal gak percaya. Tapi Abu Bakar sangat percaya. Ya, itu ringkasan ceritanya Isra Mi'raj di era Rasulullah ya. Jadi yang pertama adalah ya, maka Rasulullah diperjalankan Allah sampai ke mana? Sidrah Al-Muntaha. Itu yang pertama. Nanti sebelum kita latihan sholat, habis kita berdiri sholatnya ya. Yang kedua, dulu di sorga ada 3 makhluk sangat bahagia. Sebutin. Yang pernah tinggal di sorga siapa aja? Malaikat, Nabi Adam dan Hawa, manusia. Yang ketiga siapa? Setan. Bertiga kan ya? Yang pernah tinggal di sorga 3, malaikat, manusia, setan. Kan gitu kan? Nah begitu kata Allah, wahai Adam, wahai malaikat, setan, manusia, nanti yang jadi manajer di bumi adalah manusia. Manasya. Man artinya cerdas, nasian pelupa. Kan gitu tuh. Nabi Adam berapa tahun umurnya Nabi Adam? 1000 tahun Nabi Adam. Nah begitu buat salah dipindahkan ke dunia. 9 kemudian diajaklah ke alam alastu, namanya alam alastu itu alam roh. Sebelum dipindah ke dunia ada roh tumbuh-tumbuhan banyak banget begitu kan. Adam nanya sama Jibril, wahai Jibril, ini banyak banget siapa ini? Mut-mutan begini banyak banget. Kata Jibril, ini ruh anak cucumu nanti di dunia. Gitu. Tiba-tiba ada yang bercahaya satu. Kaget Nabi Adam. Siapa itu? Siapa kira-kira? Bukan, itu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud nanti suaranya sangat tembus seperti cahaya. Jadi kalau ada besi aja sama dia, digituin bisa lembut itu apa aja. Besi bisa dimak-mak gitu ya. Nabi Daud kalau di penjara tenang banget dia mah. Dia keluar aja kalau mau kencing nih, mau kencing. Dia keluar aja, ditutup lagi, lembangin lagi tuh besi. Nah, Nabi Adam tanya,
wahai Jibril, berapa umurku? Kata Jibril, umurmu 1000 tahun. Kalau begitu, aku berikan umurku 70 tahun buat pemilik ruh bercahaya itu. Siapa? Nabi? Jadi Nabi Adam tinggal berapa umurnya? 1000 dikurang 70 berapa? 900. Begitu di dunia, Israel datang 930 tahun. Nabi Adam kaget, kan baru 930 ya. Umurnya berapa dia aslinya? 1000. Maka Adam nanya pada Israel, wahai Israel, tumben mampir. Ini mampir ya, mau silaturahmi apa tugas? Nah kata Israel, ya tugas lah. Umurku kan 1000 tahun, sekarang baru berapa? 900. Maka nanti Al-Quran turunlah ayat, ya ayyuhal insan, duhai insan. Kata dasarnya nasyan, artinya si pelupa. Jadi maka Al-Quran turunlah ayat, ya ayyuhal insan, duhai si pelupa. Tapi ada lupa ya. Maka dapat gelar baru di dunia namanya man nasyan. Man artinya cerdas, nasyan artinya ya, jadi itulah karunia tertinggi, kita disebut dari khalifah berubah menjadi manusia. Nah yang menarik ada dia, perhatikan. Jadi karena kita tepatnya cerdas dan lupa, ini Rasulullah pun sedih ketika ditinggal wafat siapa? Kakeknya sama istrinya. Maka tidak ada hiburan yang paling hebat kecuali diajak. Makanya sampai sekarang orang itu, Bu, Pak, kalau sedih obatnya nggak ada, Pak. Makan kagak enak, tidur nggak bisa ngantuk. Kecuali satu, ajak jalan-jalan. Maka Rasulullah jalan-jalan, kemana jalan-jalannya? Ngelihat sorga. Ngelihat sorga. Nah, tadi saya katakan ya, ngelihat sorga. Ketika melihat sorga, Nabi Adam, Nabi Muhammad turun lagi nggak? Turun. Satu-satunya manusia yang pernah ke surga turun lagi cuma Nabi Muhammad. Makanya kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu-satunya orang yang menjadi contoh teladan terbaik bagi kita supaya masuk surga adalah Nabi Muhammad. Mengapa begitu? Karena beliaulah satu-satunya orang yang pernah ke surga pulang lagi. Nabi yang lain di surga juga pernah, tapi turun. Turunnya kemana? Ambil di langit, nggak ada yang turun, jadi nggak ada yang cerita, Pak. Jadi satu-satunya manusia yang pernah ke surga pulang lagi Nabi Muhammad. Makanya ada rahmatullah. Dan begitu pulang apa yang dibawa salah satu olehnya? Sholat. Ya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Bagus. Sholat yang benar namanya khusyuk. Kita langsung ya. Jadi sholat ada dua macam. Sholat benar sama sholat enggak benar. Jadi Bapak Ibu gurunya juga harus tahu nih, sholat cuma dua macam ya. Sholat benar sama sholat kagak benar. Sholat yang benar adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat benar sholatnya orang beriman, dan sholat kagak benar sholatnya orang munafik. Cuma dua ya. Jadi kalau ada orang kayak kita, otak sehat, badan kuat, jabatan naik pangkat, gaji berlipat, terus udah sanawiyah, udah akil balik, yang perempuan udah men, yang laki udah mimpi, besoknya nggak mau sholat. Pokoknya besok gua nggak mau sholat lagi. Saya tanya, dia dosa apa enggak? Kalau ada orang kayak kita nih udah pada gede-gede begini, saya ngajak kata sholat, dosa apa enggak? Masa dosa? Dosa dari mana? Emang dosa? Kata siapa dosa? Dosa apa enggak? Tuh pada ragu tuh. Dosa apa enggak ya kira-kira ya? Dosa apa enggak? Masa dosa dari mana? Kalau ada orang wudhu, nyuci tangannya cakep apa sikut, nyuci rambutnya basah kuyup kayak keramas, nyuci kupingnya apa mengkilat, nyuci kaki apa dengkul, doanya apa nangis, kagak nyuci muka. Saya tanya, wudhunya sah apa enggak?
Mengapa kagak sah? Karena ada yang bisa? Ada yang bisa? Ada yang tes ya, di sana biasa udah balik nih. Mengapa kalau wudhu nggak nyuci muka wudhunya nggak sah? Karena ya, karena nyuci muka adalah satu dari 6 rukun wudhu. Kalau wudhunya nggak sah, dia dosa apa ngulang? Dosa apa ngulang? Ngulang, pasti ngulang. Terus dia ngulang, saking girangnya dia sholat. Wih, iftitahnya cakep, Al-Fatihahnya mantap, suratnya panjang, rukuknya tumaknina, sujudnya tawadu, assalamualaikum pakai nangis, zikir doanya sampai 1 jam. Kagak takbiratul ihram. Sholatnya sah apa enggak? Mengapa enggak sah? Ayo lagi, mengapa enggak sah? Karena takbiratul ihram adalah satu dari 13 rukun. Kalau sholatnya enggak sah, dosa apa ngulang? Dosa apa ngulang? Sekarang saya tanya, sholat itu rukun Islam apa bukan? Kalau ada orang Islam meninggalkan satu dari 5 rukun Islam, hukumnya apa? Meninggalkan satu dari 6 rukun wudhu, wudhunya nggak sah, dosa apa ngulang? Meninggalkan satu dari 13 rukun sholat, sholatnya nggak sah apa ngulang? Apa dosa apa dosa? Kalau nggak sah, dosa apa ngulang? Kalau meninggalkan satu dari 5 rukun Islam, ada lagi. ini istiqomah ya. Mulai dari sini, ya. Mulai pikir ya. Jadi adik-adik, perkara meninggalkan sholat itu bukan perkara dosa. Kalau dosa mah banyak orang dosa, mah nabok orang dosa, nembeleng orang dosa. Yang dosa itu sholatnya main-main, lapat tatimang ditabok, lagi temen dikicik. Itu dosa, lagi sholat tak? Ya, itu dosa namanya. Tapi sholat, tapi dosa. Tapi kalau nggak sholat, meninggalkan satu dari 5 rukun. Sekarang ya. Lalu siapa yang boleh nggak sholat? Kita lagi sholat subuh di al-jihad. Di sholat subuh ada bapak-bapak di luar pakai baju koko, pakai kopiah, kagak sholat. DKM marah. Habis sholat diomelin dia, bang, ente koko cakep banget, pece miring begitu, sholat kagak, ente kita takut dosa. Kata dia, oh gua nggak takut. Lah kok bisa begitu? Lah emang salah nggak kalau nggak sholat? Terus DKM bilang, ya salah lah. Oh enggak. Lah kenapa nggak mau sholat? Saya ini nggak mau sholat bukan yang nggak mau, tetapi karena memang saya bukan orang Islam. Lah emang agamanya apa? Saya orang Kristen. Ngapain di masjid? Saya mau ke rumah saudara saya, kemalaman, rumahnya masih dikunci. Ada masjid saya mampir. DKM minta maaf pak. Oh maaf. Kenapa dia minta maaf? Karena nyuruh sholat orang Kristen. Mengapa minta maaf? Karena orang Kristen boleh enggak? Orang Kristen boleh enggak? Habis begitu kebo lewat kebo, tidak. Tahu kebo ya? Emaknya 1, anaknya 2. Anaknya nanya, mak, itu manusia pada ngapain di masjid mak? Emaknya nyaut, itu lagi sholat mak. Ya satu nanya lagi kan, mak. Emang dia siapa mak? Kata emaknya, dia orang Islam. Satu nanya lagi, mak, kok kita kagak sholat mak? Emaknya marah, kita mah kebo. Jadi yang boleh nggak sholat siapa? 2. 1 bukan orang, 2 bukan Islam. Ingat itu. Yang boleh nggak sholat di dunia cuma 2. 1 bukan Islam, 2 bukan Orang. selesai. Ya. Jadi yang boleh nggak sholat siapa di dunia? 2. 1 bukan Islam, 2 bukan. Ya, segitu. Itulah sebabnya sholat begitu penting. Karena di dunia yang boleh nggak sholat cuma 2. 1 kebo bukan orang, yang 1 lagi bukan Islam. Kalau kita Islam berarti sholat itu rukun jadinya. Kalau meninggalkan rukun, nah jadi kalau dosa mah pasti orang wajib. Tapi perkara meninggalkan sholat bukan perkara dosa aslinya. Tapi perkara meninggalkan 1 dari 5 rukun Islam. Makanya bedanya Islam sama non-Muslim, apa bedanya? Orang Islam sholat, itu doang bedanya itu. Jadi bukan masalah dosa ya. Yang dosa mah kalau sholatnya main-main, itu dosa. Yuk.
Jadi sholat ada dua macam, sholat benar sama sholat kagak benar. Sholat benar sholatnya orang beriman, kalau sholat kagak benar sholatnya orang munafik, sama-sama sholat. Kalau enggak sholat berarti bukan Islam, gitu aja tuh gampangnya. Nah, nanti kita masuk sebentar, kita mau latihan. Ya biar pulang dari sini, entar terawihnya mantep. Orang zaman sekarang kan aneh. Ya kita ini orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompoknya Nahdlatul Ulama, terawihnya berapa? 23 sama witir. Kalau orang lain terawihnya berapa rata-rata? 11. Di luar yang sekarang saya tanya, kalau di depan ada orang terawih, satu 23, satu lagi 11, pilih yang mana? Tuh kan jadi begitu. Itu namanya Muhammad NU ya. Ya. Terawih ada berapa? 23 dan 11. Kalau di depan itu ada terawih deketan 11 atau 23, pilih yang mana? Ya, ini 23 ini 11 ya. Ya nggak apa-apa, dua-duanya benar insya Allah. Tapi mengapa begitu? Karena sholatnya nggak benar, atau sholatnya belum benar. Pak Ustadz, Pak Abah, umur saya udah 60 tahun. Siapa yang nanya? Saya bilang, enggak, saya mau cerita aja, kata dia. Saya mau cerita apa Pak? Saya sholat udah 50 tahun. Sholat umur 10 tahun, 50 tahun. Makin kemarin makin gak enak tuh sholat. Komat kagak berani, azan kagak bisa. Jadi imam bisa nggak mampu larinya. Ya begitu sakit, badan sholat makin temen, makin kagak sholat. Ini sholat kenapa? 50 tahun kok nggak ada apa-apanya yang ngefek. Saya bilang, Pak, jangan-jangan Bapak sholat baru satu kali 50 tahun yang lalu, nggak bener diulang-ulangin selama 50 tahun. Dia marah. Lah, Ustaz bisa aja. Bagaimana ceritanya? Saya gini deh, saya tanya. Nah, kita mulai pelan-pelan nih. Tanya apa Ustaz? Saya tanya. Dulu waktu Bapak pertama kali sholat 50 tahun yang lalu, umur 10 tahun, apakah Bapak sudah tahu arti wajib murni? Wajib murni? Kata dia, ya kagak lah Pak. Emang ada bakalan tahu. Pertama anak-anak, yang kedua saya ngerti bahasa Arab. Emang dosa Pak? Kagak dosa. Emang batal? Kagak batal. Saya mau nanya doang. Setelah 50 tahun, wajib murni berapa kali sehari? 17 minimal ya. Kalau sebulan 510. Kalau setahun 6.000. Kalau 50 tahun 6.000 kali 50. 6 kali 3 berapa tuh? 6 kali 3 kan 15. 6 kali 3 13 tuh 18. Itu berapa ratus tahun tuh?